Peran besar WNI keturunan Arab dan negara-negara Arab untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Bismillah, assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan channel Cah Solo. Yap guys, akhir-akhir ini banyak penggiringan opini yang dilakukan oleh para buzzer dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menghasut dan menyebar opini agar bangsa Indonesia membenci dan alergi dengan hal-hal yang berbau Islam dan Arab, mempertanyakan nasionalisme umat Islam dan orang-orang keturunan Arab di Indonesia, dan bahkan menjuluki mereka sebagai kadrun atau kadal gurun. Padahal guys, bila kita mau membaca sejarah, maka kita akan menemui betapa besarnya peran orang-orang Indonesia keturunan Arab dan juga negara-negara Arab dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Orang-orang keturunan Arab dan orang pribumi Indonesia yang menganut agama yang berasal dari tanah Arab telah bersama-sama mengusir company dari negeri Indonesia tercinta ini. Apa aja itu guys? Yuk kita bahas bersama-sama. Sultan Hamid II dari Pontianak, seorang Habib yang merupakan Sultan Pontianak, Kalimantan Barat, perancang lambang negara Garuda Pancasila. Beliaulah yang ditugaskan Presiden Soekarno untuk merencanakan, merancang, dan merumuskan gambar lambang negara Garuda Pancasila. Habib Ali Kuitang, penentu waktu dan hari tanggal proklamasi kemerdekaan. Yap guys, Bung Karno dalam menentukan hari dan tanggal kemerdekaan Republik Indonesia berdiskusi dan meminta pendapat para ulama, termasuk diantaranya Habib Ali Kuitang, ulama besar keturunan Arab di Jakarta. Maka ditentukanlah hari penuh berkah pada hari Jumat pagi tanggal 17 Agustus 1945 yang juga bertepatan dengan 17 Ramadan sebagai waktu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pemilihan waktu yang berkah ini tentu saja atas petunjuk istikharah, isyarat kewalian, dan doa dari para ulama dan para habib. H. Mutahar, penyelamat bendera pusaka, tokoh pramuka nasional, dan pencipta lagu-lagu wajib. H. Mutahar atau Habib Hussein Al-Mutahar adalah seorang habib keturunan Arab yang diberi gelar kehormatan oleh pemerintah Indonesia atas jasanya menyelamatkan bendera pusaka merah putih saat agresi militer Belanda kedua menyerang Yogyakarta tahun 1948. Beliau juga salah seorang tokoh utama Pandu Rakyat Indonesia, gerakan pramuka independen yang berhaluan nasionalis. Beliau juga berjasa menciptakan lagu-lagu kebangsaan, di antaranya adalah Himne Syukur, Mars Hari Merdeka, dan 17 Agustus. Dukungan penuh Palestina, salah satu negeri Arab, untuk kemerdekaan Indonesia. Sebelum dijajah oleh Israel, bangsa Palestina secara terbuka mendukung kemerdekaan Indonesia. Pada bulan September 1944, Mufti Besar Palestina, Syekh Amin Al-Husaini, menyatakan dukungannya untuk kemerdekaan Indonesia di Radio Berlin Internasional dari Jerman. Tak berhenti di situ, salah satu saudagar kaya Palestina, Ali Tahir, menyumbangkan sejumlah harta yang sangat besar untuk mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kantor berita berbahasa Arab yang sejak awal berjasa menyiarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia. Yap guys, adalah APB atau Arabian Press Board. Kantor berita berbahasa Arab ini didirikan oleh dua orang Indonesia keturunan Arab, Muhammad Zia Shahab dan Muhammad Asap Shahab. Mereka memandang pendirian kantor berita cukup penting bagi kemerdekaan Indonesia. Keadaan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan harus disiarkan ke seluruh dunia. Sebenarnya saat itu juga sudah ada dua kantor berita di Indonesia yang berperan dalam menyebarkan keadaan Indonesia, yakni Kantor Berita Antara dan Kantor Berita Domai.
Namun, dua kantor berita ini mempunyai kelemahan. Kantor berita Antara hanya menjangkau dalam negeri saja, sedangkan kantor berita Domai masih dalam kendali pemerintahan Jepang. Karena itu, APB atau Arabian Press Board berjasa besar untuk menyiarkan kemerdekaan Indonesia ke luar negeri. APB menyasar negara-negara Timur Tengah sebagai ruang penyebaran berita tentang Indonesia. Mereka memang memiliki jaringan yang kuat di Timur Tengah. Berkat pemberitaan-pemberitaan dari APB, kelahiran negara merdeka baru yang bernama Indonesia bisa banyak tersiar ke luar negeri. Mesir, salah satu negara Arab yang menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Sekjen Departemen Luar Negeri Mesir, Kamil Abdurrahim Bay, menyampaikan dukungannya kepada Indonesia secara de facto pada 22 Maret 1946. Ini menjadikan Mesir sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Alasan dukungan Mesir ini adalah karena ikatan keagamaan sesama Islam, persaudaraan, dan kekeluargaan. Ya guys, perlu untuk diketahui, kemerdekaan Indonesia tidak cukup hanya dengan perlawanan bersenjata terhadap Belanda saja. Para pemimpin negeri juga menggunakan jalur diplomasi untuk menggalang dukungan internasional atas kemerdekaan Indonesia. Pengakuan kedaulatan dari sebanyak-banyak negara diperlukan agar Indonesia semakin memiliki daya tawar internasional. Dengan begitu, Belanda tidak lagi bisa mempertahankan klaim bahwa masalah Indonesia hanyalah masalah dalam negeri mereka saja. Mesir sebagai negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia mempunyai peran yang sangat besar. Mesir kemudian berhasil mempengaruhi dan meyakinkan negara-negara anggota organisasi Liga Arab untuk juga mengakui kemerdekaan Indonesia, seperti negara Suriah, Qatar, Irak, dan Arab Saudi. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dibacakan di Rumah Orang Arab. Yap guys, rumah bersejarah yang menjadi tonggak awal berdirinya negara Republik Indonesia ternyata milik seorang saudagar besar keturunan Arab bernama Faraj bin Said Awad Martak. Rumah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Cikini, Jakarta yang kemudian menjadi rumah bersejarah bagi bangsa Indonesia ini bisa ada dan resmi menjadi milik bangsa Indonesia tak lain adalah berkat usaha dan jasa besar saudagar Faraj bin Said Awad Martak. Atas jasanya itu, pemerintah Republik Indonesia kemudian memberinya ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Faraj bin Said Awad Martak. Ucapan tersebut disampaikan secara tertulis atas nama pemerintah Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1950. A.R. Baswedan, tokoh Indonesia keturunan Arab yang berperan besar dalam kemerdekaan Indonesia. Kakek dari Gubernur Jakarta Anies Baswedan ini aktif menjadi anggota BPUPKI pada tahun 1945. Gagasan beliau berperan dalam pembahasan dasar negara. Beliau juga ikut andil dalam penyusunan pidato Soekarno untuk merumuskan Pancasila. Beliau juga termasuk salah satu diplomat awal Indonesia. Beliau berperan besar meyakinkan negara-negara Arab di Timur Tengah untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. A.R. Baswedan juga diangkat menjadi Menteri Penerangan pada kurun waktu 1946 hingga 1947. Beliau kemudian dianugerahi gelar pahlawan oleh Presiden Joko Widodo. Habib Idrus Salim Al-Jufri, penggagas warna bendera merah putih. Pendiri organisasi dan jaringan perguruan Al-Khairat di Sulawesi ini pernah bermimpi Nabi Muhammad dan pesan dalam mimpi itu adalah nanti kalau Indonesia merdeka, benderanya adalah merah putih.
Kemudian pada Muktamar Nahdlatul Ulama tahun 1937, atas pesan Habib Idrus Salim Al-Jufri tersebut, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengusulkan bahwa bendera Indonesia adalah merah putih dan Soekarno adalah pemimpinnya. Jika video ini bermanfaat, like dan share ya. Terima kasih. Thanks for watching ya guys. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.